mewakili para pemain timnas U20 memohon diperjuangkan, semoga masih bisa diperjuangkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Tapi ya kita kan udah dengar isu tentang itu, jadi mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Pupus sudah harapan para pemuda bangsa. Mimpi buruk itu menjadi nyata. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut FIFA. Seperti kabar duka, pemain timnas Indonesia merana. Bayangan indah skuad Garuda Muda U20 main di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam ajang Piala Dunia U20 seketika musnah. Ibarat putus cinta, hati seluruh pemain terbelah dua. Dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan Piala Dunia U20 2023 masih menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah apakah Indonesia akan mendapat sanksi dari FIFA? Kemungkinan terburuknya segudang sanksi bisa saja didapatkan Indonesia jika tidak ada upaya ekstra serius dari PSSI maupun pemerintah untuk mencegahnya. Kalau kita bicara norma, sangat kemungkinan besar kita kena sanksi. Dan itu kita berat karena kita nggak bisa main di level apapun ya. Timnas kita semua level nggak bisa main dengan negara manapun. Kalau sampai jatuh sanksi dalam waktu dekat, kita nggak bisa main tuh Mei di SEA Games. Lalu Piala Asia tahun depan kalau belum dicabut juga belum bisa main. Lalu klub-klub kita kalau juara juga nggak bisa melangkah ke level yang lebih tinggi, Piala AFC atau Champion Asia nggak bisa. Jadi itu yang dibilang sebagai terkucilkan tuh yaitu. Gagalnya perhelatan bergengsi Piala Dunia U20 di Indonesia harus menjadi pelajaran penting pemerintah untuk cermat dan konsisten melihat aturan terkait komitmen jangka panjang dalam pergaulan internasional. Harus ada langkah perbaikan bersama dan menyeluruh agar Indonesia kembali dipercaya untuk menghelat event-event bergengsi yang melibatkan berbagai negara di dunia. Jadi kami kecewa, sedih, dan tentu saja berharap tetap bisa melaksanakan event-event internasional bukan hanya olahraga dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menyelenggarakan ajang-ajang internasional seperti itu. Hanya yang kami minta sebelum melaksanakan hal tersebut agar kemudian ditindaklanjuti atau dilihat dahulu apakah ada aturan-aturan yang kemudian nanti tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Jadi jangan sampai aturan itu kemudian bertolak belakang dengan pelaksanaan atau event-event yang akan dilaksanakan. Perlu adanya antisipasi agar tidak terjadi dampak negatif akibat pembatalan tersebut. Untuk itu, pemerintah dan DPR berencana mengevaluasi peraturan Menteri Luar Negeri karena ada aturan yang dinilai bisa membuat Indonesia sulit menghelat agenda olahraga internasional. Masalah utamanya memang kalau menurut saya adalah sikap kita sendiri gitu. Jadi kalau dari sisi legislasi ya selalu diterjemahkannya double standard seperti itu, maka resiko dan reputasi negara kita sebagai negara yang tidak berkomitmen itu susah untuk dipulihkan. Saya coba kontak Ketua Komisi 1 juga kan, Kakak Mutia, mungkin gak sih peraturan Menteri Luar Negeri itu kita cabut? Ya, sebetulnya mungkin aja, namanya peraturan kan sebetulnya melarang tuh peraturan Menteri. Ini harus dicari jalan atau solusi yang lebih mendasar gitu loh, dalam kaitan dengan kesertaan Israel dalam berbagai event, karena pasti ini tidak bisa kita hindari. Seluruh rakyat Indonesia tentu tak habis pikir. Dunia olahraga masih saja dicampur adukan dengan urusan politik yang akhirnya memberi dampak buruk
terhadap olahraga dan kiprah timnas di event internasional. Hal tersebut tentunya sangat mengancam reputasi Indonesia di mata dunia luar yang boleh jadi sulit untuk dipulihkan. Kini, kondisi masa depan sepak bola Indonesia yang terancam sanksi FIFA harus menjadi perhatian. Kerja keras dan komitmen pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif dari pembatalan Piala Dunia U20 sangat dinanti seluruh insan sepak bola tanah air.